wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah beserta jajaran, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang mengajar di MTS Ibadur Rahman Lolo, seterusnya kakak-kakak, teman-teman yang seperjuangan dengan saya yang saya muliakan. Baiklah, saya sebagai protokol tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimahnya. Langsung saja masuk ke acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana protokol yang tengah berlangsung. Yang kedua, penyampaian tausiah pendek yang akan disampaikan oleh Raisa Hanum dan Dini Mutia Fadli. Kepada teman kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Tiada sebuah untayan kata yang terindah yang terucap dari lisan dan hati kita kecuali rasa syukur kita terhadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha pengasih tak pernah pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang sayangnya tiada berbilang. Dan berkat Allah jualah yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama. Selawat beriringkan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya kepada kakak-kakak, teman-teman seperjuangan dengan kami yang kami harapkan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimahnya, langsung saja kami sebutkan judul ceramah kami yang kami beri judul Ladang Amal dan Pintu Ampunan. Saudara-saudaraku, kita sering mendengar bahwa Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Tapi apakah kita benar-benar menyadarinya atau sekedar mendengarnya? Di bulan ini pahala dilipat gandakan, doa-doa diijabah dan pintu surga dibuka lebar-lebar.
Di bulan ini pula hati yang keras bisa menjadi lembut, dosa yang banyak bisa dihapus, dan iman yang redup bisa kembali menyala dengan cahaya yang hangat. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi bukan sekedar lapar dan haus, bukan sekedar mengganti jadwal tidur dan sahur, tetapi Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri agar jadi lebih dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik balik dalam hidup kita. Ramadan tidak hanya datang lalu pergi dan berlalu begitu saja, tetapi Ramadan harus meninggalkan jejak dalam jiwa kita agar kita tetap istiqomah hingga bertemunya. Ada 5 kunci sukses Ramadan, dan jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih terasa dan lebih berharga. Adapun 5 hal tersebut ialah: yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Di antara hikmah berpuasa adalah menjadi madrasah ketakwaan dalam diri sendiri, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara tentang kewajiban berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah puasa berikutnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama pun menjadikan bab Ramadan sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Yang ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. 2 hal yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini ialah menjalani sunnah-sunnah puasa dan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Di antara sunnah-sunnah puasa, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah puasa yang lainnya ialah berdoa sebelum dan saat berbuka serta berbuka dengan seteguk air. Menjaga puasa kita juga dengan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti marah tiada guna, emosional, ghibah, berdusta dalam perkataan, dan kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam ini selain dilarang dilakukan oleh umat muslim, juga akan mengurangi pahala puasanya di hadapan Allah. 4. Menghiasi puasa kita dengan ragam amal yang diisyaratkan. Banyak ragam amal yang telah diisyaratkan pada bulan Ramadan ini. Rasulullah mengajari kita bagaimana beliau menghiasi bulan Ramadannya dengan tilawah tadarus, memperbanyak sedekah, memberi makan hidangan berbuka, juga itikaf di masjid selama 10 hari terakhir.
Yang kelima, mempertahankan semua amal hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amal ibadah yang tentu akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana umat muslim berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Salat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah apabila kesuksesan Ramadan bergantung pada keistiqomahan kita yang menjalaninya. Sabda Rasulullah, ahabbul a'mali illallahi la ta'at wa muhawa'il qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara berulang-ulang walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai kita hanya menjadi muslim Ramadan yang hanya rajin di bulan Ramadan dan kembali lalai kepada bulan lainnya. Jika kita terbiasa sholat malam, lanjutkan walau 2 rakaat. Jika kita terbiasa membaca Al-Quran, teruskanlah walau 2 ayat. Jika kita terbiasa bersedekah agar hidup menjadi berkah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan afwan ala khotai, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kita tadi. Berakhir ceramah teman kita tadi, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai protokol, kalau ada salah dan jangkaunya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum